ibarat dinosaurus yang digeser oleh mamalia. Itu analogi untuk mobil berbahan bakar minyak yang nantinya akan digusur oleh mobil-mobil listrik. Pernyataan itu keluar dari seorang Baduraman Dorpi Palindungan. Dia adalah pendiri GLAD, yaitu sebuah aplikasi transportasi publik. Tahun depan GLAD akan menyediakan mobil-mobil transportasi umum berbasis kendaraan listrik baterai. Pemirsa Gatra TV, perbincangan dengan Pak Dorpi akan membahas seputar masa depan dan ekosistem implementasi dari kehadiran mobil listrik di tanah air. Berikut wawancara dengan Bapak Dorpi. Bagaimana Anda menilai implementasi mobil listrik berbasis baterai? Mobil listrik di tanah air mau tidak mau itu harus terwujud. Alasannya kenapa? Karena dunia sudah mengarah kepada electric vehicle. Dunia sudah tidak akan lagi mengakomodir yang namanya internal combustion engine. Teknologinya sangat berubah dan tentu di belakang mobil listrik itu bukan hanya mobil listrik saja, tapi ada Internet of Things yang mengakibatkan ada kombinasi yang sangat amat penting yang kita lupakan, yaitu penggunaan nanoteknologi, penggunaan online communication, dan yang lebih penting lagi adalah hilangnya semua mode transportasi dengan adanya yang namanya autonomous vehicle. Autonomous vehicle itu bukan hanya mobil listrik, tapi autonomous vehicle juga akan mengarah kepada transportasi udara. Itu nampak sekali kita melihat bahwa dengan berkembangnya sistem drone. Dan drone itu bukan hanya untuk fotografi, bukan hanya untuk melihat saja, tapi di beberapa negara drone itu dipakai untuk mengangkut manusia. Dan juga di beberapa negara drone itu digunakan untuk mengantar barang. Dan itu semuanya akan mempermudah kehidupan kita manusia. Anda melihat peran pemerintah dalam mendorong kehadiran mobil listrik seperti apa? Peran pemerintah, memang kita di Indonesia menganggap peran pemerintah itu penting. Tapi kita mesti ingat bahwa pemerintah Indonesia itu hanya satu di antara sekarang yang terdaftar 198 negara anggota dari PBB. Jadi memang dunia itu sudah beralih kepada industri 4.0. Sebetulnya tidak. Dunia itu sekarang sudah mengalih kepada industri 5.0. Di mana di dalam industri 4.0 yang kita bicarakan internal combustion engine itu adalah transportation 3.0. Nah, Indonesia kita sedikit terlambat untuk masuk transportation 4.0. Jadi masalahnya bukan peran pemerintah, tapi masalahnya peran dunia. Dunia sudah tidak menerima lagi pemerkosaan, penghancuran yang Anda sebut tadi ekosistem, tapi ekosistem itu bukan hanya di transportasi, di seluruh kehidupan manusia. Nah, seluruh kehidupan manusia ini akan beralih kepada clean living. Di dalamnya termasuk dengan electric vehicle, electric transportation, electric everything. Dengan sumber daya alam untuk memasok baterai, ekosistem industri mobil listrik seharusnya dibawa kemana? Industri pabrik mobil listrik itu dengan sendirinya akan terwujud. Tapi sekarang yang lebih penting lagi, bahan bakunya dari mana? Saya ambil contoh yang namanya ICE, Internal Combustion Engine. Semua orang yang bikin komponen mobil itu tidak ada dapat plat baja buatan Indonesia. Apakah itu buatan Cilegon,
apakah itu buatan Surabaya tanpa menyebut pembuat si plat-plat itu. Semua plat itu diimpor dari luar negeri untuk membuat komponen mobil ICE. Nah, untuk bikin electric vehicle itu komponen utamanya itu cuma dua, yaitu stainless steel, dalam bahasa Indonesianya itu plat baja nirkarat, baik yang hot roll ataupun cold roll, dan nomor dua adalah komponen baterai. Untuk itu Indonesia berlimpah-limpah bahan bakunya, yaitu dua jenis nikel. Nikel di Indonesia itu ada yang namanya nikel saprolite, yaitu yang 1,8 ke atas, sama nikel limonite, yaitu yang 1,5 ke bawah. Nah, untuk plat baja nirkarat yang dipakai itu adalah nikel saprolite yang 1,8 ke atas, yang selamanya oleh perusahaan-perusahaan asing itu digali di Indonesia dan dikirim baik ke Jepang ataupun ke Eropa untuk bikin plat baja nirkarat. Maka dari itu, dengan dilarangnya ekspor nikel oleh pemerintah Indonesia, kebakaran jenggotlah Eropa dan Jepang, karena memang sekarang Indonesia merupakan nomor satu produsen dari plat baja nirkarat, baik yang hot roll ataupun cold roll. Nah, untuk bikin baterai banyak sekali komponennya, bukan hanya dari nikel limonite, tapi juga ada bagian yang namanya mangan. Nah, Indonesia berlimpah-limpah. Kemana itu semuanya? Sebaiknya itu semuanya dipakai untuk industri dari hulu sampai hilir di Indonesia yang akan terjadi mulai tahun depan. Karena mulai tahun depan yang namanya pabrik baterai dunia, mereka akan bikin pabrik baterai mereka di Indonesia. Apakah Indonesia dapat masuk ke rantai pasok industri mobil listrik global? Kita mesti melihat dari sudut yang berbeda. Sudut yang berbeda itu biasanya di dunia bahan alam itu diambil untuk dibikin jadi bahan akhir di negara antabarantah. Itu adalah sistem yang kita ketahui. Dengan adanya 2012-2013, pemikiran dari Xi Jinping mengenai obor menjadi BRI, industrialisasi semuanya terjadi sepanjang jalur sutra. Nah, Indonesia termasuk jalur sutra tersebut. Sekarang pertanyaannya, menjawab langsung pertanyaan Anda, untuk bikin baterai, kita butuh investasi berapa? Yang kita butuh investasi itu bukan hanya orang yang mau bikin baterai, tapi juga industri dasarnya untuk membuat nikel limonite itu bisa dibikin menjadi bahan baku baterai. Nah, untuk industri semacam gitu dibutuhkan investasi minimal 3-5 miliar dolar. Siapa yang sanggup? Kan pertanyaannya itu. Siapa yang mau? Kan pertanyaannya itu. Nah, dunia menyatakan bahwa yang mau, yang sanggup itu adalah hanya orang-orang dari Cina. Nah, di mana Cina sekarang terbukti bahwa baru dia beroperasi 6 tahun di Morowali, dia sudah bisa membuat Indonesia meniadakan ekspor nikel. Peta jalan di Indonesia apakah dari internal combustion engine ke hybrid lalu ke electric vehicle, atau dari internal combustion engine langsung ke electric vehicle? Sebenarnya pandangan saya tidak penting ya. Yang penting itu adalah kenyataannya. Dunia tidak bisa menerima kendaraan hybrid. Titik. Kenapa? Karena kendaraan hybrid itu adalah setengah internal combustion engine, setengah lagi battery operated. Jadi jalan keluarnya itu apakah dia tetap
internal combustion engine, ICE, atau dia EV, electric vehicle. Kenapa? Karena yang kita bicarakan, kalau Anda bicara mengenai roadmap, peta jalan, roadmap-nya itu bukan dari kendaraan ICE menjadi electric vehicle. Roadmap-nya itu untuk kesejahteraan umat dengan tata cara, tata laksana yang paling sederhana. Apa itu? Dunia sudah mengetahui bahwa sarana transportasi itu terlampau mahal dan terlampau jelimet. Sarana transportasi apa yang terlampau mahal, terlampau jelimet? Yaitu parking space. Dengan adanya mobil pribadi, dengan adanya kendaraan pribadi, yang namanya sarana perparkiran kendaraan itu dibutuhkan di mana-mana. Dengan adanya electric vehicle, dengan adanya autonomous vehicle yang sampai sekarang kita tidak bicara di Indonesia, itu yang namanya sarana perparkiran itu sudah tidak dibutuhkan lagi karena semua vehicle itu operated dengan Internet of Things. Industri otomotif di tanah air akan seperti apa dengan hadirnya mobil listrik? Pertanyaannya itu memang sedikit jelimet ya. Karena pertama-tama dengan usia saya di atas 60 tahun, saya pernah melihat bahwa di Republik ini tidak ada mobil Jepang. Mobil Jepang pertama kali datang itu sesudah tahun 73. Sampai dengan tahun 73, mobil yang ada itu mereknya Studebaker, Chevrolet, Opel, Holden, Fiat, BMW, Austin, dan lain-lainnya. Itu semuanya sudah hilang. Apa yang terjadi? Dibentuklah pemikiran di Indonesia, saya tidak bilang ini salah atau benar. Pemikiran di Indonesia adanya ATPM, agen tunggal pemegang merek. Di mana agen tunggalnya itu adalah orang Indonesia yang megang merek, tapi dia kerjasama. Kebetulan yang benar-benar maju di Indonesia itu adalah produsen-produsen Jepang yang notabene sama sekali tidak laku di Amerika, tidak laku di Eropa. Kalau kita ingat, mobil Jepang yang pertama kali masuk ke Indonesia itu adalah Toyota Corolla. Yang orang-orang tahun 72, tahun 73 menyatakan bahwa kaleng kerupuk juga lebih kuat daripada Toyota Corolla. Nah, sementara waktu apa yang orang-orang ICE, yaitu kawan-kawan saya di Gaikindo lakukan, mereka itu membuat Indonesia hanya assembler. Indonesia tidak pernah bikin mobil sendiri. Kecuali pada akhir masanya Pak Harto, itu ada dua putranya yang mau bikin mobil Indonesia. Tapi apapun yang terjadi, mereka dua-duanya gagal. Nah, sekarang masanya yang saya bilang bahwa ICE, internal combustion engine, itu dinosaurus. Kenapa? Karena saya lihat electric vehicle itu adalah mamalia. Apakah di zaman mamalia dinosaurus tidak bisa hidup? Bisa. Apa namanya? Jelas kita lihat sekitar kita banyak dinosaurus. Yang pertama namanya burung, itu dinosaurus. Yang kedua namanya ayam, itu dinosaurus. Nah, dinosaurus bisa hidup di antara mamalia, tapi dia menciut, shrinking, dan dia sudah tidak berperan. Jadi Tyrannosaurus Rex itu sudah tidak ada lagi. Nah, tentu orang-orang yang dari dunia dinosaurus ini tidak menerima bahwa mereka akan punah. Tapi sejarah menyatakan bahwa mereka harus punah dan mereka akan punah. Kenapa? Ada satu hal yang kaum dinosaurus tidak mau bicarakan dengan Anda, yang namanya internal combustion engine, ICE, itu artinya apa? Itu artinya pembakaran di dalam, combustion di dalam. Artinya apa? Fuel. Ciptaan J.D. Rockefeller, Standard Oil, dengan mobilnya si Henry Ford. Nah, itu combustion engine, apapun nama kendaraannya, paling tinggi dari pembakaran di engine block dia itu cuman 20-30% panasnya itu bisa digunakan untuk menggerakkan mobil. Sisanya itu kebuang. Itu yang menciptakan
karbon dioksida di alam, dan itu yang dunia sekarang menyatakan sudah cukup. Dengan perkembangan teknologi baterai, seharusnya pembangunan infrastruktur transportasi diarahkan kemana? Itu saya susah menjawab. Kenapa saya bilang saya susah menjawab? Karena saya tahu persis posisi saya di mana. Posisi saya itu, pertanyaan Anda itu sebaiknya Anda tanya kepada mereka yang bikin kebijaksanaan negara. Saya adalah hanya swasta yang melakukan kebijaksanaan, bukan di negara ini, seperti tadi saya bilang ada 198 negara, kebijaksanaan di dunia. Dan senantiasa yang kita bicarakan itu dunia, bukan hanya kendaraan listrik. Yang kita bicarakan itu adalah mode transportasi listrik. Nah, mode transportasi listrik yang sama sekali tidak pernah diperdebatkan, dan yang luar biasa hebatnya, walaupun sekarang dipakai sebagai senjata militer, yaitu drone. Drone itu semuanya listrik. Nah, drone itu sebentar lagi akan mengangkut manusia menjadi flying plane, menjadi flying helicopter. Tapi di samping drone, kita juga mesti bicarakan, apalagi di Indonesia yang katanya kita punya 17.000 sampai 15.000 pulau, tergantung siapa yang ngomong. Nah, transportasi antar pulau itu luar biasa mahalnya, karena transportasi antar pulau itu semuanya tidak tergantung kepada ferry, tidak tergantung kepada kapal, tapi tergantung kepada kesediaan HSD, high speed diesel, atau fuel oil di berbagai macam pelabuhan, apalagi pelabuhan terpencil. Nah, itu semuanya dengan mudah bisa diatasi dengan kapal-kapal berbasis baterai. Dan itu sudah mulai banyak. Anda tadi ngomong tentang Norway. Di Norway, di Denmark, itu banyak sekali ferry sudah converted dengan tenaga baterai. Kenapa di Indonesia sama sekali nggak pernah dibicarakan? Kenapa di Indonesia yang dibicarakan itu cuman bis listrik? Kenapa di Indonesia yang dibicarakan itu cuman sepeda listrik? Kenapa di Indonesia yang dibicarakan itu cuma sepeda motor listrik? Gitu. Jadi memang kalau kita mau jujur, kembali lagi saya ini hanya pengusaha. Itu Departemen PU, Pekerjaan Umum itu memang baru sekarang kita sadar bahwa Departemen Pekerjaan Umum itu ngaco. Kenapa? Karena sampai dengan zamannya Pak Jokowi, pekerjaan umum itu hanya kerja di daratan. Sedangkan di Indonesia, yang namanya daratan itu hanya kira-kira 20%. Jadi sekarang namanya PUPR, Perumahan Rakyat. Kenapa? Karena rumah rakyat itu mesti dibikin di reclaim land. Nah, jadi PU itu tanggung jawabnya itu bukan hanya di daratan aja, tapi mesti di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Maka dari itu di bawah Pak Basuki, Menteri PUPR, ditekan benar-benar bahwa pengembangan perumahan itu harus segera dibikin, terutama untuk rakyat, bukan hanya di daratan aja. Jadi pemikiran-pemikiran ini akan terjadi berulang-ulang di mana-mana. Faktor apa yang menjadi kendala terberat dalam realisasi percepatan mobil baterai? Saya tidak melihat ada tantangan yang berat. Justru tantangan yang berat itu saya lihat bahwa dari perusahaan-perusahaan assembling, yaitu anggota-anggota Gaikindo, yang menyatakan bahwa evolusinya itu mesti dari ICE menuju ke hybrid, menuju ke EV. Tapi itu kan kehendak mereka. Kehendak pasar, kehendak masyarakat, kehendak pemerintah kan bisa berbeda. Untuk saya, kalau misalnya pemerintah menyatakan bahwa evolusinya itu adalah dari ICE menuju ke hybrid, menuju ke EV, ya monggo. Tapi saya lebih cenderung sebagai pengusaha swasta mengembangkan kendaraan-kendaraan langsung 100% EV. Nah, sekarang Anda ngomong mengenai ekosistem. Apakah EV sudah ada ekosistemnya? Jawabannya tidak ada.
Kenapa tidak ada? Karena untuk ekosistem EV itu mesti diciptakan bukan oleh pemerintah, oleh pihak swasta. Bagaimana pihak swasta bisa menciptakan ekosistem yang menunjang electric vehicle? Dari mana dia dapat listriknya? Bagaimana dia dapat listriknya? Bagaimana tata cara tata laksana kendaraannya? Kendaraannya sejenis apa? Jadi kalau kita ngomong itu, kalau kita bicarakan bukan hanya ekosistemnya saja, tapi secara holistik manufacturing facilities untuk electric vehicle dari hulu sampai hilir. Dan kalau kita bicara mengenai electric vehicle, bukan hanya bis, bukan hanya mobil, passenger car, bukan hanya bukan hanya alat-alat berat, bulldozer, excavator, semuanya. Bahkan sekarang kita lihat bahwa si Jepang-Jepang ini sudah luar biasa ingin menguasai dunia kendaraan listrik, tapi cukup di yang namanya kendaraan-kendaraan kecil yang digunakan di pabrik-pabrik. Gitu. Tapi untuk prime mover mereka belum pikirkan. Dan ini harus dipikirkan. Dan dunia akan mengarah ke situ karena mau nggak mau kendaraan itu adalah urusan swasta. Di mana-mana kendaraan itu adalah urusan swasta. Fuel, BBM, atau HSD itu juga urusan swasta. Gitu. Nah, bagaimana ini bisa ketemu? Terutama untuk kita, pengadaan listriknya dari mana? Karena pengadaan listrik itu mesti diadakan. Kalau misalnya pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan PLN, tidak bisa dan tidak sanggup mengadakan listriknya, 100% swasta akan mengadakan listriknya. Saya kasih contoh. Di Sulawesi Tengah, itu ada yang namanya kawasan industri Morowali. Dia butuh listrik. Dia sama sekali nggak bicara dengan PLN. Dia bangun sendiri PLTU sampai sekarang dia sudah memiliki lebih kurang 3.600 PLTU 100% punya swasta, punya dia. Nah, apakah untuk kendaraan listrik dalam pengertian umum untuk ekosistemnya itu harus diciptakan pembangkit listrik swasta? Kalau jawabannya harus, ya pasti dibangun. Dan swasta pasti ada yang mau untuk ngebangun itu. Apakah dengan solar panel, apakah dengan batu bara. Banyak sekali tata cara, tata laksana yang bisa dilakukan. Tapi apapun juga, tidak ada yang bisa menghindari suatu evolusi yang saatnya sudah datang. Apakah akan terjadi revolusi dalam hal industri yang berubah drastis? Apakah terjadi evolusi perlahan-lahan? Itu tergantung kepada zamannya. Teknologi baterai seperti apa ke depannya? Karena kuncinya di teknologi baterai ini. Kalau kita lihat, baterai itu apa sih? Baterai itu adalah hanya sarana penyimpanan, storage. Apakah Anda punya banyak baterai? Jawabannya banyak. Apa yang sekarang yang Anda pakai itu, baterai di Anda itu apa? 1, di jam tangan Anda you punya baterai. 2, di HP Anda you punya baterai. 3, di laptop Anda punya baterai. 4, di alat ini ada baterai. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah semua baterai itu milik Anda? Jawabannya iya. Sekarang kan, apakah baterai-baterai itu bisa Anda gabungkan, bisa Anda bikin satu storage tempat yang pasti, dan bisa Anda jual belikan baterainya? Jawabannya iya. Kapan? Bukan sekarang. Belum saatnya. Jadi kalau you ngomong kepada saya mengenai perkembangan baterai, kita ini adalah a walking battery storage. Nah, kita akan mengarah ke situ. Nah, siapa yang mengarah ke situ? Yang seperti saya bilang kepada Anda, itu adalah generasi-generasi muda yang akan datang kepada kami yang menyatakan
Bos, HP gue punya baterai, laptop gue punya baterai, jam tangan gue punya baterai, mobil gue punya baterai. Nih, gue tahu caranya untuk nyambung mereka semuanya pakai barang kecil ini. Terus, ya kita bisa jual beli baterai, bos. Itu adalah definisi baterai. Jadi jangan Anda anggap bahwa penemuan terakhir itu adalah baterai yang dari abad ke-18, 1898, itu yang namanya baterai aki yang kita kenal, itu yang namanya baterai di kendaraan, itu sekarang sudah mulai digeser dengan baterai lithium ion. Berbagai jenis lithium ion. Nah, apakah lithium ion akan tergeser? Tergeser. Caranya bagaimana? Dengan penemuan-penemuan yang makin lama makin maju. Nah, siapa yang melakukan penemuan itu? Tentu semua negara itu punya badan risetnya. Kalau untuk kita, badan riset kita itu adalah Republik Indonesia. Untuk kita, badan risetnya itu namanya BPPT, yang namanya Batan. Kebetulan dua-duanya itu sobat-sobat saya semuanya, kita senantiasa bicara mengenai storage facility. Nah, storage facility itu bukan hanya baterai saja, tapi juga BMS-nya, Battery Management System-nya. Tapi yang lebih penting lagi, DCS-nya, Distribution Control System-nya. Nah, itu semuanya mesti kita pikirkan. Dan itu semuanya nanti mengarah kepada aplikasi, baik aplikasi yang sekarang kita kenal di HP, ataupun aplikasi virtual. Nah, itu semuanya akan terjadi. Jadi kalau kita ngomong tentang baterai, makin lama dia jadi makin kecil, makin powerful, dan akan menghilang wujudnya. Tapi seperti Anda ketahui, E sama dengan MC kuadrat, ya, itu energi tetap ada. Energi cuma berparmutasi aja, dia cuma berubah menjadi sesuatu yang lain. Tapi energi tetap ada dan energi tidak hilang. Sekarang bagaimana manusia dapat memanfaatkannya? Yang pasti, kembali lagi bukannya saya anti. Karena saya adalah salah satu manusia yang luar biasa cintanya dengan ICE. Internal Combustion Engine itu adalah obsesi saya, cinta saya. Baik waktu saya menjabat sebagai direktur di Amerika, sebagai dirut di Italia dari pabrik mobil, saya sangat amat mencintai combustion engine. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Dinosaurus akan punah. Mari kita semua jadi mamalia. Demikian pemirsa Gatra TV, perbincangan Gatra TV dengan Bapak Dorby terkait dengan ekosistem industri mobil listrik di tanah air. Saksikan wawancara Gatra TV dengan narasumber yang lain dan dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa.